Good morning, welcome to my channel tentang jasa boga bersama Rin Agustin. Jangan lupa like, subscribe, and tekan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke. Pada video kali ini kita akan bahas bersama tentang langkah pencegahan atau pengendalian bahaya keamanan makanan. Prevensi keamanan pangan yang berbasis pada HACCP. Simak terus ya. Tujuan utama program HACCP atau HACCP adalah keamanan makanan. Salah satu cara dengan menetapkan proses untuk menghambat atau memusnahkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit terkait makanan. Mikroorganisme sendiri dapat rusak oleh garam, panas, dan juga udara. Tentang macam-macam mikroorganisme dapat dilihat di video sebelumnya, yaitu bakteri penghasil racun. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahaya keamanan makanan ada 3 hal, yaitu bahaya biologis atau hayati, bahaya kimia, dan yang terakhir bahaya fisikal. Untuk itulah diperlukan Hazard Analysis Critical Control Point atau sering disebut dengan HACCP yang lebih mengedepankan pada pencegahan dan dapat diterapkan di seluruh rantai makanan. Kini kita bicara tentang pencegahan atau pengendalian bahaya biologis atau hayati. Contoh bahaya biologis atau hayati yaitu bakteri, virus, protozoa, dan juga parasit. Langkah pencegahan atau pengendalian bahaya menitik beratkan pada 3 hal, antara lain bahan baku atau bahan mentah, penjamah makanan, dan juga kontaminasi silang. Pencegahan atau pengendalian bahan baku atau bahan mentah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Panduan spesifikasi pengadaan bahan baku kepada supplier. Di sini kita bicara tentang kemasan bahan baku yang tepat, baik untuk kemasan plastik, kaleng, maupun karton yang sesuai dengan jenis bahan bakunya. Bicara juga tentang temperatur suhu yang tepat pada saat pengiriman, kesegaran bahan baku yang dikirim, kebersihan bahan baku yang dikirim, dan yang terakhir mengenai batas waktu atau kadaluarsa bahan baku yang dikirim. Yang kedua, kita bisa meminta kepada supplier untuk menunjukkan sertifikat analisis terhadap produk yang dikirimnya. Dan yang ketiga, memperhatikan temperatur suhu saat penyimpanan bahan baku, terutama perlakuan panas yang dapat mematikan mikroorganisme. Mikroorganisme akan mati atau hancur pada suhu di atas 74 derajat Celcius. Yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor intrinsik seperti pH, garam, gula, dan pengawet kimia. Seperti kita ketahui bahwa kebanyakan bakteri memerlukan kondisi mendekati netral, yaitu pH 4-9 untuk pertumbuhannya. Ada beberapa bahan baku yang biasanya tidak dianggap sensitif secara mikrobiologis, yaitu garam, gula, dan pengawet kimia. Tetapi meskipun demikian, terkadang bahan baku ini dapat terkontaminasi dengan mikroorganisme. Selanjutnya, pencegahan atau pengendalian terhadap penjamah makanan. Yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan kesesuaian personal hygiene masing-masing penjamah makanan atau petugas catering. Personal hygiene tersebut antara lain mandi secara teratur dengan sabun dan air bersih, menyikat gigi dengan pasta gigi secara teratur akan menjaga kebersihan gigi, berpakaian bersih sebelum dikenakan pakaian tersebut sebaiknya disetrika terlebih dahulu untuk mematikan kuman atau bakteri, membiasakan membersihkan lubang hidung, lubang telinga, salah kuku secara rutin dan teratur. Setelah buang air besar atau kecil, wajib mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Demikian pula setelah memegang benda lain. Kebersihan kulit juga harap diperhatikan. Pemakaian kosmetik yang tidak cocok dapat membahayakan kulit. Dan yang terakhir, kebersihan kuku. Potong kuku jika sudah panjang. Pencegahan kontaminasi silang dapat dilakukan dengan cara pengawasan waktu dan suhu dalam zona bahaya suhu, di mana bakteri akan hancur pada suhu di atas 74 derajat Celcius. Prosedur penyimpanan bahan baku,
prosedur pengambilan bahan baku. Kedua prosedur ini bisa menggunakan metode FIFO, first in first out, ataupun metode FIFO, first expired first out. Sementara untuk pengendalian hama bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dan dilakukan secara rutin dan juga terjadwal. Dan terakhir tentang pengemasan bahan baku. Selanjutnya pencegahan atau pengendalian terhadap bahaya kimia. Bahaya kimia adalah suatu zat atau campuran yang tersusun atas beragam elemen kimiawi. Segala sesuatu yang bisa dihirup, dilihat, maupun disentuh, semua terbuat dan tersusun oleh bahan kimia. Sejatinya, bahan kimia telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanpa kita sadari, apa yang kita konsumsi setiap harinya pun mengandung bahan kimia. Namun tidak selalu akan berdampak negatif karena bahan kimia memiliki sifat dan fungsi sesuai dengan kegunaan dan cara pengaplikasiannya. Beberapa contoh bahan kimia yang sering digunakan dalam produksi makanan antara lain bahan kimia pembersih, pestisida, dan juga sisa obat hewan ternak. Pestisida dan obat hewan ternak memungkinkan para petani untuk menghasilkan panen dan persediaan ternak lebih efisien. Hanya saja perlu diperhatikan residu antibiotik dalam produk pakan ternak yang ditimbulkan. Pelumas perlengkapan merupakan senyawa berbahaya seperti yang terkandung dalam alat makan dapat menimbulkan reaksi negatif terhadap tubuh. Dan terakhir, bahan pengawet. Tingkat penggunaan yang mapan bahan-bahan ini tidaklah berbahaya. Oleh karenanya, tingkat penggunaan diatur dalam perundang-undangan. Langkah pencegahan atau pengendalian terhadap bahaya kimia dengan memperhatikan hal-hal berikut. Penggunaan tingkat bahan kimia makanan yang sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Salah satu contoh bahan kimia yang sering kita manfaatkan fungsinya yaitu asam. Karena asam merupakan senyawa sederhana yang mengandung ion hidrogen yang sangat reaktif. Untuk mengetahui apakah suatu senyawa memiliki sifat asam atau tidak, dapat dilakukan dengan cara mengukur pH. Asam memiliki pH di bawah 7. Contoh senyawa asam yang sering kita gunakan adalah asam tartat yang digunakan sebagai cuka pada makanan dan juga asam benzoat yang digunakan sebagai bahan pengawet pada industri makanan. Senyawa ini akan memiliki fungsi yang baik dan tidak berbahaya jika tepat dan tidak berlebihan dalam penggunaan atau pengaplikasiannya. Akan tetapi, bahan kimia asam akan sangat berbahaya dan beracun pada konsentrasi tinggi. Maka dari itu, perlu pemahaman jika ingin menggunakan senyawa asam. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan senyawa tersebut. Kesesuaian dengan GMP atau Good Manufacturing Practice. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain lokasi dan lingkungan dapur, desain bangunan dan fasilitas unit usaha, fasilitas dan kegiatan sanitasi, pengendalian hama, higien karyawan, proses produksi, pasca produksi, pengawasan produksi, pencatatan dan dokumentasi hasil produksi, dan juga terakhir pelatihan karyawan. Pada dasarnya, GMP menitikberatkan pada kondisi kelayakan dasar lingkungan. Untuk detail GMP bisa dilihat pada video sebelumnya tentang penerapan GMP atau CPPOB dalam keamanan pangan era new normal. Selanjutnya, perhatikan pula penyimpanan terpisah untuk bahan berbahaya. Terkait hal ini, biasanya dibuat ruang janitor. Spesifikasi pembelian bisa dilihat slide sebelumnya, demikian juga dengan program pengawasan melekat dengan supplier. Yang terakhir tentang pencegahan atau pengendalian terhadap bahaya fisikal. Beberapa contoh bahaya fisikal yang berbahaya untuk makanan itu sendiri antara lain kaca, kayu, logam, plastik, pes, dan juga bahan bangunan. Sementara, langkah pencegahan atau pengendaliannya antara lain dengan penyaringan, pemisahan, deteksi logam, pencucian, pemeriksaan visual, penyingkiran bahan yang terlihat, pemeliharaan pencegahan pada perlengkapan. Daftar ini hanya merupakan pedoman umum,
Disarankan bagi pelaku usaha untuk menyiapkan daftar sendiri yang dapat lebih spesifik untuk unsur makanan dan kondisi tertentu. Sekian video kali ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.